Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardiansah, berasal dari SDN Mendawai 2 Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Akan mempraktekkan pembelajaran ketiga pada hari ini. Semoga berjalan dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan melakukan pembelajaran, yaitu tema tentang doa. Kita minta Meisha untuk maju ke depan memimpin doa. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Meisha. Nah, jadi untuk pagi ini Bapak mengecek kehadiran dulu. Aska, ya, nah. Ibrahim, Hadir. kemudian Faiza. Baik, untuk pagi ini sudah banyak yang masuk. Jadi untuk pagi ini kita bisa belajar kan kemarin gagasan pokok, gagasan pendukung, atau ide pokok atau ide pendukung. Mau lebih aja sama, pada intinya sama. Nah, kemudian yang ketiga berdiskusi. Nah, nanti setelah ini kalian akan bentuk kelompok dan ada 9, jadi 3-3, ada 3 kelompok ya. Kemudian yang keempat, setelah mencari informasi kalian dapat mempertahankan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman. Ada kerja, ya sudah ya, untuk 3 kelompok ya. Nah, baik, perhatikan gambar yang ada sebelum kita masuk ke pembelajaran. Coba siapa yang bisa melihat gambar itu tentang apa? Siapa? Ya, apa? Ruang kelas, coba apa? Rumah yang berantakan. Ada yang lain? Coba siapa lagi? Ya, Meisha, gambar apa? Kelas berantakan. Baik. Ada satu lagi siapa? Ada, ya, Devika? Banyak sampah yang berceceran. Baik. Untuk itu artinya di dalam gambar yang kita lihat bersama-sama ada sampah, ada bagi ya. Nanti tolong diisi waktu nanti. Nah, yang pertama di sini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Gagasan pokok dan pendukung seperti apa yang disampaikan. Nah, untuk itu pertama adalah kita ada 5 yang dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok, nah itu ada pengertiannya, adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas, tengah atau di akhir ya. Yang kelima, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok tersebut. Nah, jadi ada 5 ya dalam bahasa Indonesia. Nah, pada intinya itu yang kita pelajari. Nah, coba sekarang silakan dibuka halaman 110 seperti apa yang saya sampaikan tadi.
Di situ ada teks bacaan. Coba dibaca Devika. Devika. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa. Perhatikan yang lain. Sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Tapi daripada sebuah bacaan yang menjadi inti permasalahan ya. Jadi hanya pendukung. Nah itu bahasa Indonesia. Ini dia teksnya tadi. Seperti apa yang telah dibaca teman-temannya. Nah di sini sebelum kita melanjutkan berikutnya ada pertanyaan dulu untuk bahasa Indonesia. Untuk ide pokok dan gagasan pendukungnya atau gagasan pendukung. Ada? Ingin bertanya? Atau sudah jelas? Sudah jelas? Ya, baik kalau sudah jelas, kita langsung yang berikutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Nah ini perlu diperhatikan. Ada pertama piket ya. Piket yang kalian lakukan di kelas dengan temannya secara bersama-sama harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan temannya yang satu piket, yang lain cuma memberikan sumbangan seikhlasnya bagi teman kita yang mengalami musibah. Musibah itu bisa meninggal dunia, kecelakaan, kebakaran dan lain-lain yang disebutkan teman-temannya tadi. Baik, sudah bagus ya. Berikutnya yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Nah, mengerjakan tugas kelompok seperti ini, kelompok nih. Oke, nanti ada kerja kelompok di rumah karena dalam masa pandemi. Kita bagi dalam beberapa kelompok yang rumahnya berdekatan sehingga dia mudah mendatangi teman dalam belajar ya. Nah, kerja kelompok sudah paham? Coba siapa yang bisa kerja kelompok apa? Kehidupan sehari-hari kita memiliki banyak sekali kerjasama yang bisa tercipta baik di sekolah, kemudian di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat. Coba yang di rumah, siapa tahu contohnya kerjasama dalam bentuk apa? Ya, Ibrahim. Dalam bentuk apa? Kerjasama di rumah. Coba contohnya. Bersihkan apa? Bersihkan rumah ya, Ibrahim. Kemudian siapa lagi? Yang belakang tadi siapa? Ya, apa? Rifka. Bersihkan. Ada siapa saja di situ dalam bersihkan rumah? Iya, lengkap ya. Ada ibu, ada ayah, kemudian ada kakak, ada adik kalau yang lengkap keluarganya. Ya. Nih. Baik. Kita lihat sini yang terakhir adalah tentang kegiatan di kemasyarakatan atau lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Siapa bisa menjelaskan? Kerjasama dalam bentuk apa? Ya, silakan bekerja menyelesaikan LKPD yang telah Bapak bagikan. Bapak berikan waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Oke, silakan kerjakan. Ini hanya menentukan gagasan pokok itu, hanya pengertiannya saja. Nanti kesimpulannya apa? Pertama, mengumpulkan sampah dan membersihkan selokan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir adalah kelompok Kaila. Silakan Kaila maju. Ya, perhatikan ya apa yang disampaikan temannya. Nanti kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita. Ya. Ya, untuk gambar. Biar temannya aja lihat Bapak yang pegang. Oke, teman-teman. Kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah kita dapat pada hari ini. Sebelumnya kita melakukan breaking dulu supaya lebih semangat dalam menyimpulkan kegiatan pembelajaran nanti. Ya, semua berdiri dulu. Silakan. Oke. Semangat ya.
apa? Bergotong royong atau kerjasama bersihkan kelas. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kamu? Yang terakhir aja. Ya. Ya, betul. Kamu oke, tadi yang ke tangan. Ya, silakan. Gotong royong, bersihkan rumah. Baik, dari apa yang kalian sampaikan, coba Bapak tambahkan supaya kita betul-betul memahami daripada apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Tadi sudah disampaikan teman-temannya sudah bagus semua, tinggal kita menyempurnakannya lagi supaya betul apa yang disampaikan tidak salah dalam kita menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu menjadi inti daripada suatu masalah, bisa dia di awal, di tengah, di akhir kalimat atau program. Sudah betul ya. Gagasan pendukung, dia hanya mendukung apa yang menjadi gagasan inti daripada permasalahan, itu dikatakan gagasan pendukung. Jadi dua macam itu semoga kalian bisa pelajari. Yang pertama tadi harus dibaca dengan saksama ya, dalam menentukan ide gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua dengan teliti, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat dalam kita membaca sebuah teks bacaan. Nah yang berikutnya ada kegiatan kerjasama di kelas. Kalian piket dengan kerjasama. Jadi ada 4 orang, 4-4-nya harus kerjasama dalam piket di kelas. Jangan 3 bekerja sama, satunya cuma duduk, cuma melihat ya. Oke, itu pertama. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Seperti apa yang disampaikan tadi adalah untuk membantu temannya yang terkena musibah, ada bencana banjir, kemudian ada kebakaran, dan juga ada orang tuanya yang meninggal dunia. Yang ketiga, ada misalnya kegiatan pos kamling atau membersihkan gotong royong di lingkungan masyarakat. Jadi ada 3 ya. Yang pertama di rumah yang paling dekat dengan kita. Kemudian yang kedua kerjasama di sekolah. Yang ketiga adalah kerjasama di lingkungan masyarakat. Jadi 3 hal dalam kita menentukan kerjasama dengan baik itu harus dipertahankan. Jangan sampai tidak dipertahankan ya. Terutama untuk di sekolah, di rumah sudah kerjasama dengan orang tua dengan baik pada hari Minggu ya biasanya. Pada hari Minggu kerjakan dengan baik, kemudian di sekolah piket dengan baik, kemudian di lingkungan masyarakat. Kalau ada tetangga atau warga yang sedang bersihkan selokan, bersihkan jalan, kita harus ikut membantu supaya apa? Supaya bisa menerapkan pembelajaran kita, yaitu kerjasama dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, baik di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak ada, berarti pembelajaran ini cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa kembali supaya diberikan keselamatan sampai ke rumah kita masing-masing ya. Untuk itu silakan Mesya pimpin kembali doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Baik, silakan duduk. Terima kasih Mesya telah memimpin doa. Untuk pelajaran berikutnya, jangan lupa kalian pelajari halaman berikutnya tentang tadi kebersamaan, kemudian indahnya berbagi ya. Jadi Bapak harapkan untuk minggu depan diikuti kembali pembelajaran dengan baik dan benar. Untuk tugas dan sebagainya itu tolong dilihat, dicek kembali rumah. Cukup sekian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.